Saudara-saudari, para sahabat, hari ini tanggal 9 Mei 2026 kita di Mindful Living Day di Sekolah SMA Dharma Loka. Dan sebelum saya mulai, mohon izinkan kita bersama-sama boleh hening 1 menit. Ketika mendengarkan hening 1 menit tersebut, saya mau kita semua berlatih napas masuk. Ini adalah napas masuk ya, dalam hati kita sebutkan. Kemudian napas keluar, aku tersenyum ya. Tersenyum beneran ya. Tersenyum pura-pura juga nggak apa-apa sebetulnya. Dan mohon bell masternya boleh eh, mengundang belnya sebanyak 3 kali. Setelah itu kita mulai 1 menit. Kemudian setelah 1 menit di bel lagi sebanyak 3 kali untuk selesai. Ya, mari kita sama-sama berlatih. 1 menit hening. Silakan mengakhiri dengan 3 bel lagi. Baik, saudara-saudari terkasih, saya rasa di sana ada jam dinding ya yang bisa berbunyi. Semoga saya bisa dengar ya. Kalau ketika saya dengar, saya juga akan berhenti
kemudian bernapas bersama-sama ya. Cuman mungkin maklum kalau transmisi internet atau koneksinya mungkin kadang-kadang kurang kurang jelas ya. Saya tidak bisa mendengar, ya Anda harap maklum ya. Atau nanti di sana boleh memberitahu saya ya. Baik, tadi saya mintanya 1 menit ya. Tapi Bellmasternya sangat baik, memberi kita 2,5 menit ya. Jadi kita punya napas tambahan. Walaupun saya mintanya 1 menit, tapi 2,5 menit juga sangat bagus ya. Tidak ada yang komplain ya. Karena 2,5 menit tadi saya merasa apa ya? Saya betul-betul bernapas gitu. Saya sepanjang hari bernapas, tapi seolah-olah saya tidak bernapas gitu ya. Karena kesadaran saya mungkin di tempat lain ya. Jadi hari ini Anda berlatih ya, berlatih sekaligus mengenali bahwa napas itu betul-betul nyata ada. Ya. Barangkali kenyataan ini sering kita lupakan ya dan bahkan tidak menyadarinya ya. Tapi ketika saya minta hening 1 menit ya, apalagi dikasih ekstra waktunya, saya tidak tahu apakah Anda betul-betul merasakan suatu keajaiban ketika bisa bernapas ya. Coba Anda bayangkan orang yang sudah mati ya, mengerikan kali ya. Tapi juga kasihan karena apa? Karena dia sudah tidak bisa bernapas lagi. Sementara Anda masih bisa bernapas ya. Jadi bernapas itu sendiri aja sudah termasuk suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Ini tidak bisa saya ajarkan lewat teori atau penjelasan ya. Saya bisa aja bicara seperti itu ya. Tapi pengalaman ketika Anda bernapas, merasakan rasa syukur yang begitu dalam, nah itulah suatu pengalaman yang kata-kata juga tidak bisa apa ya menjelaskannya. Tapi rasanya itu sangat dalam ya. Dan tersenyum nggak tadi? Tersenyum ya, semoga ya. Anda kan baca berulang-ulang kan, napas masuk, ini adalah napas masuk, napas keluar, aku tersenyum ya, tersenyum. Saya senyum tadi ya, senyum kecil aja. Lalu kita mau melihat, kalau saya bilang miracle ya, atau keajaiban, barangkali kita berpikir sesuatu yang sangat wah ya. Wah itu artinya sesuatu yang sangat besar kali ya. Tapi ternyata praktik ini kita lakukan berkali-kali ya, berpuluh-puluh kali, beratusan kali, kita justru mau menyadari suatu yang wah, suatu yang ajaib, itu ternyata ada di kehidupan sehari-hari. Ya, barangkali Anda selalu berpikir, wah dengan juara satu, ya itu suatu yang wah ya, ajaib. Dengan bisa apa ya melakukan sesuatu yang banyak orang tidak bisa lakukan, itu adalah suatu yang ajaib. Ya, itu adalah miracle ya. Sesuatu yang di luar nalar kali ya, disebut ajaib ya. Namun di dunia mindfulness, di dunia Plum Village ya, ajaran yang kita sampaikan adalah ketika kita menyadari atau ingat bahwa saya masih hidup, saya masih bisa bernapas dengan lancar, saya bisa bernapas dengan damai, itulah sebetulnya keajaiban yang sangat besar. Melihat bahwa hal-hal sehari-hari itu adalah keajaiban. Anda bisa duduk dengan nyaman aja sebetulnya suatu keajaiban. Ya, Anda bisa hadir duduk di sini yang berkumpul bersama-sama, bernapas bersama-sama, makan bersama-sama, nyanyi bersama-sama itu kita tuh ingin menunjukkan suatu keajaiban yang nyata, bukan keajaiban yang dibuat-buat ya. Tapi karena dia saking biasa aja ya, biasa-biasa ya, maka kita tidak merasa itu ajaib. Sesungguhnya itu adalah suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Lalu keajaiban itu apa sebetulnya? Ya, barangkali kita berpikir ya, kalau bisa berjalan di atas air ya, wah itu ajaib itu ya. Benar ya.
atau bisa terbang ke langit ya. Wah, itu ajaib ya. Tapi sebetulnya kalau kaki Anda sehat, ya Anda bisa jalan keluar ke kamar kecil, turun tangga ke bawah, naik lagi. Berjalan dengan normal aja sebetulnya itu sudah betul-betul termasuk suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Ya. Apakah Anda menyadarinya? Ya, kalau belum, segera sebelum terlambat ya. Kenapa kita tidak bisa mengapresiasi keajaiban itu? Karena pikiran kita terus berlari. Kita terus khawatir, kita terus It's 11 menyesal. hours. Kita terus berlari artinya apa? Kita berlari sebetulnya kita menunggu. Kita menunggu kalau ya duit saya sudah banyak, ya barulah saya bahagia. Setelah saya mendapatkan pekerjaan itu di perusahaan sana, barulah saya bahagia. Ketika saya lulus, ya, saya bisa kuliah di universitas yang bagus itu, saya barulah bahagia. Ketika gaji saya tinggi, nah itulah kebahagiaan saya. Bahkan kita masih khawatir apakah dengan mendengar suara bel berbunyi saja, ada keajaiban di situ. Karena telinga saya bisa menyerap suaranya. Artinya telinga saya masih sehat ya. Banyak orang sekarang telinganya itu budek karena dia pakai earphone ya, kemudian setel volume lagu atau film ya terlalu tinggi, kadang-kadang telinganya jadi budek, telinganya jadi rusak ya. Jadi kalau telinga Anda masih sehat, itu keajaiban itu. Benar nggak? Kalau orang yang sudah budek, yang nggak bisa dengar, satu-satunya harapan dia mungkin agar telinganya sembuh, telinganya bisa dengar lagi. Bagi dia itu adalah suatu keajaiban loh. Benar kan? Tapi sekarang telinga Anda kan masih sehat kan? Ajaib nggak itu? Nanti jawab sendiri ya. Jadi sebetulnya dengan kita kembalikan pikiran ke saat ini, saya rasa banyak keajaiban yang terjadi, lalu sering kita abaikan ya. Badan kita masih sehat ya. Kalau Anda tidak sehat, mungkin tidak bisa hadir hari ini ya. Anda tidak sakit kan hari ini kan? Anda tidak ada kendala-kendala yang terlalu besar kan? Anda bisa dianggap sebagai orang yang rajin loh ya. Karena hadir dan datang ya. Karena barangkali ada orang yang sudah daftar tapi tak bisa datang. Ya mungkin karena malas, karena ada pekerjaan penting yang lain ya. Sekarang contoh saja lah ya, kalau di Plan Village kita banyak kasih contoh, karena kita banyak minum teh di sini ya. Ketika kita minum secangkir teh ya, barangkali karena sudah sering minum teh, kita merasa itu biasa-biasa aja. Sekarang, kapan sih Anda betul-betul memikir apa ketika meneguk secangkir teh, lalu Anda betul-betul hadir untuk teh tersebut? Jarang kali ya. Karena biasanya sambil minum teh atau sambil minum kopi, ya, pikiran kita selalu jalan-jalan kemana-mana ya. Jadi kopi yang kita minum, teh yang kita minum itu serasa nggak ada, walaupun sudah kita telan. Tapi rasanya barangkali tidak bisa dirasakan. Ya. Sama juga seperti ketika saya sedang bicara saat ini, lalu pikiran Anda tuh berpikir ke tempat lain.
Jadi ucapan-ucapan saya ini tidak memberikan makna apapun bagi Anda ya. Tapi ketika pikiran Anda sudah balik ke saat ini, betul-betul sepenuh hati mendengarkan, Anda jadi mengerti apa yang sedang saya sampaikan saat ini kan. Ya, demikian kan sebetulnya kan. Ketika kita bicara story of my life, saya rasa setiap orang ya, hari ini ada berapa orang yang hadir ya? 50-60 orang ada kali ya. Masing-masing punya cerita di balik itu. Cerita apa? Cerita ketika Anda sebelum latihan, ya, before the practice. Saya dulu juga demikian ya, saya juga berpikir saya ingin jadi orang kaya, saya ingin jadi orang pinter, saya ingin jadi orang yang serba hebat lah gitu ya. Tapi ternyata keinginan saya untuk jadi kaya, tapi menjadi kaya itu boleh aja ya. Tapi justru menjadi kaya ini menjadi halangan baru dan menjadi apa ya, sumber ya, penyebab begitu banyak tekanan, begitu banyak frustasi, begitu banyak stres. Karena ternyata banyak yang tidak bisa saya capai ya. Saya tidak tahu ya bagaimana kehidupan Anda ya. Jadi ketika saya belum mengenal latihan mindfulness, saya merasa kok beban saya ini banyak. Saya tumpuk terus beban ini di bahu sampai dia tinggi sekali. Dan bahkan saya tidak sadar ada beban seperti itu. Saya membuat beban buat saya sendiri dan saya tidak tahu. Jadi dulu itu pernah ada suatu masa pengen cari duit banyak-banyak, pengen cuan banyak-banyak ya, sebelum saya jadi Bante ya. Pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen investasi sana dan sini ya. Karena di masyarakat itu kesuksesan itu selalu diukur dari seberapa banyak tabungan Anda, seberapa banyak properti Anda, seberapa banyak gelar Anda, ya, seberapa banyak kekayaan Anda, atau seberapa banyak mobil yang Anda punya. Dan ketika kita melihat orang lain punya, lalu kita sendiri tidak punya, ya kita stres. Dan kita sudah berusaha semaksimal, tetap juga tidak mencapai kesuksesan yang kita definisikan di dalam pikiran. Ya, akhirnya stresnya memang banyak ya. Dan saya merasa sedikit beruntung karena saya bertemu dengan latihan seperti ini. Ya. Walaupun awal pertama kali bertemu ya dengan latihan ini kok latihannya sederhana sekali ya, napas masuk, napas keluar, lalu mendengarkan bel saya berhenti ya, ada relaksasi total, ada nyanyi ya, membuat kita ceria, sukacita ya. Walaupun saya ini termasuk orang yang apa ya, logikanya kuat ya. Katanya orang yang logika kuatnya itu gampang stres katanya. Nggak tahu benar atau tidak ya. Tapi mau nggak mau saya harus akui bahwa latihan seperti ini justru membuat saya mengerti banyak hal. Latihan seperti ini yang saya lakukan berulang-ulang membuat saya bisa mengapresiasi hal-hal kecil. Hal-hal kecil inilah yang sebetulnya yang saya sebut sebagai keajaiban kecil. Keajaiban kecil ini sering kita abaikan. Makanya kita ini nggak bisa bahagia. Kita bisa bahagia hanya ingin merasakan sesuatu yang wah dan yang besar. Ya. Dari situlah sebetulnya saya lebih sering menyentuh keajaibannya. Jadi setiap kali saya tarik napas, saya hembuskan napas, saya merasa saya sedang bersentuhan ya, touching the miracle. Saya bersentuhan dengan keajaiban itu secara langsung. Ketika saya bisa berjalan ya, saya merasakan, oh ini adalah keajaiban yang sangat luar biasa. Ya. Ketika saya saya bisa mengapresiasi kaki saya sehat ya, dengan pikiran saat ini,
lahir suatu pemahaman yang sangat dalam, yang kadang-kadang juga susah saya jelaskan ya. Yang bisa saya rasakan adalah, wah saya sangat beruntung ya, saya bisa jalan, saya masih bisa bernapas, mata saya bisa melihat, walaupun saya pakai kacamata, walaupun sekarang mulai rabun ya. Ada orang menderita kali ya setelah mulai rabun ya. Ini maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang kalau sudah usianya di atas 40 ya, matanya itu mulai rabun gitu. Saya ini minus, tapi setelah minus sekarang ada sambungannya, ada plus juga. Kadang-kadang mau baca tulisannya agak kecil harus copot kacamata baru bisa baca. Ya. Memang awalnya merasa agak terganggu ya, merasa aduh ini mata kok mulai tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya. Lama-lama saya bisa menerima bahwa mata saya ini nggak selalu sehat. Ya, tapi minimal saya bisa melihat dengan jelas itu sudah bagus ya. Walaupun huruf-huruf kecil sekarang agak mulai susah dibaca ya. Dan keberterimaan inilah sebetulnya saya mampu menerima bahwa tidak segala sesuatu bisa berjalan sesuai dengan kehendak saya. Mata saya ini nggak bisa berjalan sesuai kehendak saya. Saya bilang, mata jangan rabun dong. Nggak bisa. Ya, karena sudah umur di atas 40 ya, mata kita mulai rabun, mulai nggak berfungsi dengan baik. Ya. Jadi dengan melihat kehidupan saya mendapatkan banyak pemahaman baru. Ya. Kalau Anda nggak usah nunggu sampai saya umur 4, menunggu seperti saya ya. Anda bisa mulai sekarang ya kalau mata Anda masih sehat ya. Ini wahai anak muda, ya, anak-anak yang masih merasa muda, yang matanya masih sehat, Anda harus apresiasi, jaga mata dengan baik ya. Lalu yang nomor 5, bagaimana kita melanjutkan latihan ya. Acara yang dibikin hari ini yaitu sangat terima kasih kepada para panitia ya, ada Livia, ada Miss Desi ya, ada Tante ya, ada teman-teman, ada guru-guru sekolah dan siapapun yang ikut berkontribusi, itu adalah upaya-upaya yang perlu kita apresiasi. Ya, mereka ini nggak cuma latihan, tapi mereka juga harus pesan makanan, harus atur ruangan, harus koneksi ke internet, siapin komputer ya. Bahkan yang jagain komputer juga ya mereka bertugas ikut mendukung program ini bisa jalan ya. Jadi kita juga perlu mengapresiasi ya teman-teman yang mempersiapkan segala sesuatu ya, yang mendaftarkan Anda, pesankan makanan ya, mengatur mengatur tempat duduk biar Anda bisa duduk dengan nyaman ya, menyiapkan program journaling, siapkan lagu biar Anda bisa menulis ya. Biar Anda punya insight, Anda punya pemahaman baru dari kegiatan ini ya. Jadi nanti sore kalau ada sharing ya, Anda tolong ceritakan apa yang terjadi pada diri Anda sebelum mengenal latihan. Kemudian setelah Anda mengenal latihan ini, apa yang terjadi pada Anda? Keajaiban apa sih sebetulnya yang pernah Anda rasakan dari hasil latihannya? Dan barangkali Anda boleh kasih beberapa contoh kali ya. Coba diingat-ingat ya, pasti ada ya. Atau minimal hari ini Anda mendapatkan pemahaman baru apa dari latihannya. Lalu barangkali boleh memunculkan suatu niat atau tekad bagaimana kita bisa continue, bisa terus melanjutkan latihan tersebut ya. Nanti cerita ya, sore mungkin lah ya untuk sharingnya. Dan keajaiban itu sebetulnya bisa kita rasakan ketika menghadirkan pikiran di saat ini. Ya, jadi sering-sering ya. Jadi hari ini adalah hari saat ini. Hari untuk lebih sering di saat ini ya. Bukan di masa depan, nggak usah tunggu ya. Nggak usah menunggu sesuatu terjadi ya. Tapi di setiap momen, di setiap napas,
itu ada keajaiban. Saya mau Anda untuk menemukan keajaiban di saat ini. Keajaiban tidak ada di masa lalu, tidak ada di masa depan. Ya, tapi ada di setiap momen, di setiap napas ya. Soalnya ada jam dinding ya bunyi ya. Atau kita boleh dengar gong satu kali ya. Saya persilakan kita dengarkan gong satu kali. Baik, terima kasih. Jadi banyak sebetulnya cerita-cerita yang menarik eh, apabila ada sesuatu yang menarik ya, Anda merasa sangat bermanfaat ketika kita bagikan ya. Mending dibagikan dengan cara duduk di lingkaran ya. Kita ngomong langsung ya daripada Anda membagikannya di medsos ya. Kadang-kadang niat di balik kita membagikannya di medsos itu sangat bervariasi ya. Tapi kalau misalnya ketika kita duduk melingkar ya, kita berbagi pengalaman, bagi dengan jujur ya, dengan jujur, bagi dengan penuh kasih sayang ya. Lalu yang mendengar juga perlu kasih sayang juga ya, mendengar penuh perhatian ya. Nah, dua-dua ini akan menjadi latihan yang bagus ya, yang berbicara mendapatkan latihan, yang mendengarkan juga mendapatkan latihan. Jadi saya yakin semua orang hadir di pada hari ini punya story ya, punya kisah masing-masing. Tolong disampaikan atau barangkali ada hal-hal kecil yang walaupun dia kecil tapi dia bisa menjadi keajaiban yang sangat luar biasa. Contohnya ketika pagi ya, kita nyanyi bersama, kita happy ya. Kita nyanyikan lagu bersama-sama, kita lihat liriknya seperti apa. Breath ya, kita bernapas bersama-sama mendengarkan suara genta. Ketika kita berhenti, bernapas, mendengarkan suara jam dinding. Atau ketika nanti kita makan ya. Yang order makanan juga lumayan capek loh ya. Telepon dulu berapa orang, menunya seperti apa ya. Nah ini perlu kita apresiasi ya. Jadi tolong makannya sampai habis nanti ya. Jangan disisakan ya. Ketika Anda duduk ya, Anda duduk, meditasi duduk tadi atau berjalan atau lying down ya. Lying down artinya nanti ada relaksasi total ya. Nanti siang ya. Dan semoga Anda bisa bersentuhan dengan keajaiban kehidupan ya. Kehidupan kita saat inilah sebetulnya keajaiban yang paling besar. Karena dengan Anda masih hidup, banyak yang bisa Anda kerjakan ya. Saya merasa kasihan ya, banyak orang merasa hidup itu pahit ya. Itu ada benarnya, tapi hidup kita nggak melulu pahit terus. Ada banyak yang manis juga ya. Jadi ketika kita mendapatkan pahit, kita damai. Ketika kita mendapatkan manis, kita juga damai. Ketika mendapatkan yang pedas, kita juga damai. Ketika mendapatkan yang asin atau asam, kita juga damai. Dalam situasi apapun, saya ingin Anda tetap damai. Kalau Anda tidak tahu damai, minimal Anda bisa menggunakan teknik napas, ya, bernapas masuk. Saya tahu ini napas masuk, bernapas keluar, saya tersenyum, ya. Nah, dengan demikian dilakukan beberapa kali, damai seharusnya bisa muncul dalam diri Anda, ya. Semoga bermanfaat beberapa pesan singkat dari saya tentang miracle, tentang keajaiban.
Ya, tolong lihat ya keajaiban apa dalam hidup Anda dan cerita-cerita menarik tentang kehidupan Anda tolong dibagikan bersama-sama. Ya, terima kasih atas atensi Anda yang sudah mendengarkan saya dan mari ya kita sama-sama mendengarkan tiga suara genta dan boleh ya kita mempraktikkan tadi saya ada di awal untuk hening 1 menit. Ya. Kita mulai dengan tiga suara gong untuk memulai 1 menit. Lalu setelah 1 menit, tolong ditutup dengan tiga suara gong lagi ya sebagai petanda selesai. Saya persilahkan bell masternya. Ya, kita boleh mempraktikkan napas masuk. Ini adalah napas masuk. Napas keluar, aku tersenyum. Ya, saya persilahkan.